Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Zaki SAG MAG dan teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami dari kelompok 3 yang mengkotakan saya sendiri Dimas Aji Saraka sebagai moderator, Isna Fadila, Romi Mustika Wijaya, Muhammad Zaki Alfanza dan Indar Permana sebagai pemateri. Kami di sini akan menyampaikan materi tentang ayat dan hadis khalifah dan baiat yang akan dipaparkan oleh pemateri sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama. Yang pertama adalah khalifah. Pengertian khalifah. Kata khalifah menurut bahasa merupakan masdar dari kata kerja khalifah, yaitu khalifatul, khalifatan, artinya sebagai pelanjut sesudahnya. Bentuk jamak dari khalifah adalah khalifah dan khalifah. Khalifah penerus Nabi merupakan jabatan yang dipangku para sahabat setelah Nabi wafat. Pengertian penerus Nabi bukanlah seorang yang menggantikan posisi Muhammad sebagai Nabi, melainkan menjadi seorang yang pemimpin umat. Khalifah merupakan singkatan dari Khalifah Rasulullah. Khalifah adalah penguasa tertinggi. Khalifah adalah pemerintahnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30 Allah SWT berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Seorang khalifah adalah bentuk perwakilan umat yang bertujuan untuk memimpin. Jadi dalam pengangkatan khalifah tidak sembarangan dan mengangkat orang akan tetapi harus memiliki syarat-syarat yang ditentukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Indar Permana. Langsung saja, seorang khalifah adalah bentuk perwakilan umat yang bertujuan untuk memimpin. Jadi, dalam pengangkatan khalifah tidak sembarangan pengangkat orang, akan tetapi harus memiliki syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang khalifah menurut Hizbut Tahrir, yaitu ada 7. Yang pertama ada khalifah harus seorang muslim. Tidaklah sah jika khalifah dipimpin oleh orang kafir dan tidaklah wajib untuk mentaatinya. Kemudian yang kedua ada khalifah harus seorang laki-laki. Artinya khalifah tidak boleh seorang perempuan dan tidak sah khalifah seorang perempuan. Kemudian yang ketiga, khalifah harus balik. Artinya khalifah tidak boleh orang yang belum dewasa. Jika seorang anak dijadikan khalifah maka tidak dianggap sah. Kemudian yang keempat, khalifah harus orang yang berakal. Khalifah tidak sah jika dipimpin oleh orang gila. Karenanya, khalifah harus memiliki kemampuan mengatur berbagai urusan kepemerintahan dan melaksanakan penerapan beban-beban syariah. Kemudian yang kelima, khalifah harus orang yang adil. Orang fasik tidak sah diangkat sebagai khalifah. Adil menjadi syarat yang harus dipenuhi demi kekhalifahannya dan keberlangsungannya. Kemudian yang keenam, khalifah harus orang merdeka. Artinya sebab seorang hamba sahaya adalah milik tuannya sepenuhnya sehingga dia tidak memiliki kewenangan untuk mengatur kewenangannya sendiri. Kemudian yang ketujuh, khalifah harus orang yang mampu. Menjadi khalifah haruslah orang yang memiliki kemampuan untuk menjalankan amanah kekhalifahannya. Dengan demikian, untuk menjadi khalifah harus memenuhi ketujuh syarat yang telah dijelaskan tadi. Apabila tidak terpenuhi, maka secara otomatis tidak akan terpilih. Kemudian yang B, wewenang khalifah. Seorang khalifah diangkat oleh rakyatnya. Diangkatnya seorang khalifah karena memiliki syarat-syarat yang terpenuhi dari yang telah ditentukan. Adapun metode pengangkatan khalifah adalah berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah dan ijma atau sahabat kesepakatan para sahabat. Pengangkatan khalifah itu dengan membiatkan kaum muslimin, artinya melantik khalifah yang telah mengucapkan sumpah setia pada Tuhan dan rakyatnya untuk memerintah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Metode pengangkatan seorang khalifah tidak lepas dari hukum syariat, yaitu dengan mengutamakan bermusyawarah untuk mencapai sebuah mufakat bersama. Sebagai seorang khalifah memiliki kewenangan. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh khalifah adalah yang pertama,
Khalifah berhak mengadopsi hukum yang memang dibutuhkan untuk memelihara urusan-urusan rakyat. Hukum yang diadopsi khalifah itu menjadi undang-undang yang harus ditaati dan seseorang pun tidak boleh melanggarnya. Kemudian yang kedua, khalifah adalah penanggung jawab politik dalam maupun luar negeri, sekaligus khalifah yang memegang pimpinan atas angkatan bersenjata. Kemudian yang ketiga, khalifah memiliki hak untuk menerima atau menolak duta negara asing. Khalifah juga berwenang untuk mengangkat atau memberikan para duta kaum muslim. Kemudian yang keempat, khalifah memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan para muawin atau pembantu dan wali atau gubernur termasuk para amil. Kemudian yang kelima, khalifah memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan qadhi al-qudat atau kepala kehakiman dan para qadhi hakim yang lain, kecuali qadha muzalim. Khalifah juga berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan para dirjen, panglima militer, komandan batalion, dan komandan kesatuan. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, khalifah memiliki kewenangan mengadopsi hukum-hukum syariah yang menjadi pegangan dalam menyusun APBN. Kemudian khalifah juga berwenang menetapkan rincian APBN, besaran anggaran untuk masing-masing pos, baik berkaitan dengan pemasukan maupun pengeluaran. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasannya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pengertian baiat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, baiat merupakan pelantikan secara resmi, pengangkatan, pengukuhan, isi pengucapan sumpah setia kepada pemimpin. Seorang pemberi baiat tidak akan mentang sekaligus menaati dan mematuhi perintah dan tugas yang diberikan kepadanya dalam hal yang disukai maupun yang tidak disukai. Mereka apabila membaiat amir dan memberi ikatan sumpah setia kepadanya, mengulurkan tangan ke dalam tangannya sebagai penguat sumpah setia. Sedangkan secara terminologi, baiat adalah janji setia yang menunjuk kepada keadaan suatu perbuatan. Dalam tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Hamka menyatakan bahwa baiat ialah menyatakan janji depan Nabi SAW dengan memegang tangan beliau, yang dalam janji itu dinyatakan kesetiaan dan kepatuhan, terutama tidak akan melanggar mana yang dilarang dan tidak melalaikan mana yang diperintahkan. Di samping itu, kata-kata lafaz baiat pun ternyata tidak selamanya sama. Oleh karena itu, lafaz baiat dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan dan sesuai lingkungannya, asal tidak bertentangan dengan semangat dan prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa baiat merupakan janji setia yang dilakukan oleh perempuan terhadap Nabi untuk melaksanakan segala perintah yang menjauhi apa yang dilarang dengan ikatan tertentu sebagai penguat atas baiat tersebut. Setelah Nabi SAW wafat, baiat tetap berlaku, yaitu diberikan kepada Al-Khulafa Rasyidin atau orang-orang tertentu yang memimpin umat Islam selama beberapa abad. Yang jatuhnya sistem pemerintahan Islam, Kekhalifahan Turki Utsmani, pengambilan dan pemberian baiat berdasarkan syarak, yaitu Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, dan Ijtima. Banyak ayat Al-Quran yang menunjukkan keharusan baiat, antara lain dalam surat Al-Fat surat 48 ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah tidak ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu tafsir pada surat Al-Fat. Pada surat Al-Fat ayat 10 ialah bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya mereka pada hakikatnya hanya berjanji setia kepada Allah, karena tujuan berjanji setia kepada Rasul adalah untuk mentaati perintah Allah. Tangan Allah, yakni kekuasaannya, di atas tangan-tangan mereka. Dia akan menolong orang yang berjanji itu dalam melaksanakan janjinya. Barang siapa yang melanggar janji telah diucapkan kepada Nabi, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri.
dan akibat dari pelanggaran itu akan menimpa diri sendiri. Dan barang siapa mentaati janjinya kepada Allah dan menunaikannya dengan sempurna, maka dia akan memberikan pahala yang besar, yaitu surga. Materi selanjutnya yaitu baiat pertama terhadap khalifah. Baiat pertama terhadap khalifah terjadi di Thaqifah, balai pertemuan Bani Sa'idah, Madinah. Dalam pertemuan antara sekelompok Ansor dan Muhajirin itu, Abu Bakar berkata, "Saya menasihatkan kalian untuk membaiat salah seorang, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah atau Umar bin Khattab." Kemudian Umar berkata, "Demi Allah, akan terjadikah itu? Padahal Abu Bakarlah yang berhak memegang jabatan ini. Beliau lebih dulu menjadi sahabat Rasul, beliau muhajirin yang paling utama, pengganti Rasul dalam sholat. Ulurkan tangan, saya baiat Abu Bakar." Ketika Utsman bin Affan dia dipilih jadi khalifah, yang mula-mula membaiat adalah Abdurrahman bin Auf, yang diikuti oleh jamaah yang kemudian diikuti oleh manusia yang ada di masjid. Dari penjelasan ini dapat terlihat bahwa yang membaiat itu adalah ahlul hal wal aqdi, dan kemudian dapat diikuti oleh rakyat pada umumnya seperti pada kasus pembaiatan Utsman. Akan tetapi pada umumnya pembaiatan itu sah apabila dilakukan oleh anggota-anggota ahlul hal wal aqdi sebagai wakil rakyat, sebagaimana terjadi pada kasus Abu Bakar. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan pada hari ini adalah khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan, dan penerapan hukum syariah. Dalam sistem khalifah, sebagai gelar yang digunakan untuk menyebut kepala pemerintahan atau sering juga disebut sebagai imam atau amir al-mu'minin. Metode pengangkatan khalifah adalah berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah dan ijma sahabat, kesepakatan para sahabat. Pengertian baiat menurut KBBI merupakan pelantikan secara resmi, pengangkatan, pengukuhan, isi pengucapan sumpah setia kepada pemimpin. Seorang pemberi baiat tidak akan menentang sekaligus menaati dan mematuhi perintah dan tugas yang diberikan kepadanya dalam hal yang disukai maupun yang tidak disukai. Baiat pertama terhadap khalifah terjadi di Thaqifah, balai pertemuan Bani Sa'idah, Madinah. Membaiat itu adalah ahlul wal aqdi dan kemudian dapat diikuti rakyat pada umumnya. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.